Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai CSS atau Cascading Style Sheet di playlist belajar CSS untuk pemula. Jadi langsung saja, di video-video sebelumnya kita sudah membuat folder belajar CSS untuk menampung file-file project kita selama pembelajaran di playlist belajar CSS ini. Jadi langsung saja kita buka foldernya. Dan kita sudah memasuki pertemuan ketiga, jadi teman-teman boleh mengcopy saja folder pertemuan kedua ini, lalu pastekan juga di directory atau di folder ini juga, di folder yang sama, dan kita ubah namanya menjadi pertemuan ketiga. Dan di sini kita akan membahas mengenai external CSS seperti ini. Jadi kita akan membahas external CSS ya teman-teman, dan teman-teman bisa langsung buka saja foldernya ke dalam kode editor yang teman-teman gunakan. Di sini saya gunakan Visual Studio Code. Lalu teman-teman boleh mengklik yes I trust the authors, dan di sini kita buat layar full dulu. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat style CSS dengan menggunakan elemen style pada bagian head, atau biasa juga dikenal dengan istilah internal CSS. Nah, jika kita lihat websitenya atau tampilan dari CSS-nya, jika kita buka, nah seperti ini ya tampilan dari CSS yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Jadi kita sudah membuat tampilan web dengan menerapkan CSS seperti color, background color, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini kita buat menjadi split screen ya teman-teman. Jadi setengah untuk kode editor kita dan setengah lagi untuk web browser yang akan menampilkan web kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah style CSS secara eksternal atau dengan menggunakan file CSS terpisah. Karena kenapa? Di sini tentunya kita bisa membuat styling menjadi lebih efisien dengan menerapkan internal CSS seperti ini, sehingga semua H1 akan menerapkan style yang sama seperti ini, dan semua paragraf akan menerapkan style yang sama dengan yang ada di sini. Meskipun kita tidak menuliskannya secara inline pada elemen paragrafnya maupun pada elemen headingnya. Nah, sekarang kenapa kita perlu menggunakan external CSS? Nah, teman-teman, seperti ini ya. Di sini kita punya satu file yaitu index.html. Nah, bayangkan jika kita punya banyak file HTML dan kita ingin menerapkan style yang sama antara halaman website yang satu dengan halaman website yang lainnya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan external CSS atau memisahkan CSS ke dalam file tersendiri. Jadi misalnya saja seperti ini. Kita buat dulu file style.css seperti ini. Ini terserah ya, teman-teman ingin menggunakan nama apa untuk file CSS-nya, tapi di sini saya gunakan style.css. Nah, teman-teman boleh mengcopy CSS yang ada di sini, atau teman-teman juga boleh cut seperti ini, Ctrl X, atau klik kanan lalu pilih cut. Nah, sama saja, dan pindahkan ke style.css yang ada di sini. Lalu teman-teman save, maka harusnya websitenya kembali ke setelan awalnya. Nah, kembali menggunakan style default dari browser karena di sini stylenya sudah kosong. Nah, sekarang di sini kita bisa gunakan elemen link seperti ini. Link. Lalu di sini teman-teman bisa mengisikan rel style sheet. Lalu untuk href ini merupakan referensi untuk file CSS yang ingin kita gunakan. Jadi di sini kita ingin gunakan style.css, maka di bagian href kita isikan style.css. Dan jika kita save dan kita refresh browsernya, maka sudah kembali menampilkan
website yang sudah menerapkan CSS yang sudah kita tuliskan di dalam file style.css ini. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Nah, misalnya lagi di sini kita buat file HTML baru lagi, misalnya file 2.html. Nah, di sini kita buat seperti biasa struktur dasar HTML-nya dengan menggunakan tanda seru, lalu tekan tombol tab. Nah, teman-teman boleh save, dan untuk file 2 ini kita buka lagi di web browser. Nah, jadi di sini ada file utama kita yang index.html, dan di sini ada file 2.html. Untuk file 2.html ini masih kosong ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan buat H1, lalu kita tuliskan ini file 2 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Ingat ya, teman-teman, yang kita refresh adalah yang file 2.html, bukan file utama kita. File utama kita tetap berada di tab browser yang satunya lagi. Di bagian ini adalah file kedua kita. Dan kita buat paragraf, kita generate otomatis lorem. Teman-teman bisa menggenerate otomatis paragraf secara random menggunakan lorem. Misalnya kita gunakan lorem 20, kita tab dan kita save dan kita refresh, maka sudah ada teks random sejumlah 20 kata karena kita tadi mengetikkan lorem 20. Kemudian di bagian view ini kita buat dulu menjadi word wrap agar tidak ada teks atau elemen yang bablas ke sebelah kanan dari kode editornya. Selanjutnya, di sini misalkan saja kita gunakan juga tag link seperti pada halaman utama kita, dan kita arahkan hrefnya ke style.css seperti ini, lalu kita save dan kita refresh untuk file 2. Maka teman-teman bisa lihat file 2 juga menerapkan style yang sama dengan file index.html yang ada di sebelah sini. Jadi di file 2 ini kita lihat file CSS-nya di bagian H1. Color red, background color black, font weight 100 sudah sama dengan H1 yang ada di sini. Begitu pula untuk paragraf menggunakan color berwarna biru, background berwarna pink, dan font family Arial. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita cukup menuliskan satu style saja seperti ini dan dapat digunakan di banyak file HTML seperti ini. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.